Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla darki wa ya ahla batin wa ya ahla nawbati wa ya ahla nur, amma ba'd. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama mengkaji kalam mutiara atau hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam salah satu riwayat disebutkan innad dunya yu'tiha Allahu man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Sesungguhnya dunia itu Allah berikan kepada hamba-hamba yang dia cintai ataupun yang tidak dicintai. Kalau dunia diberikan oleh Allah kepada siapapun, baik yang beriman atau yang tidak beriman, baik yang ahli taat atau yang ahli maksiat, dunia dikasihkan untuk semuanya. Akan tetapi Allah tidak memberikan ilmu kecuali orang yang dia cintai, dan mereka adalah orang-orang yang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kita diberi taufik oleh Allah bisa menghadiri majelis ilmu, tanda kita akan diberi kebaikan oleh Allah dan termasuk orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang kalau istiqomah, berusaha istiqomah hadir di majelis ilmu, tanda Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang tersebut jika memang niatnya ikhlas. Semoga kita semua diberi ikhlas dan termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Amin Allahumma amin. Kita masuk pada hadis yang ke-8, al-haditsul tsamin. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang ke-8 ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar atau sahabat Abdullah bin Umar. Manakib dan ceritanya sudah kita bahas di hadis depan, hadis yang ketiga kalau tidak salah itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sungguh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, umirtu an uqatilan nas. Umirtu, aku diperintahkan. Kalau kata-kata umirtu, aku diperintah, ini berarti perintahnya dari Allah. An uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia. Nah, hadis ini harus difahami. Kalau sepintas, oh berarti Nabi itu suka perang. Saya dipahami dulu. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia. An-nas.
Nas itu dari kata nasa yanusu, artinya taharroka wa takallama. Nas atau manusia, bahasa Arab dari nasa yanusu yang berarti bergerak dan bisa berbicara dengan fasih, makanya disebut manusia. Ya. Ada yang ngomong manusia, orang, nusia yang dilalaikan, yang lupa itu man. Makanya manusia banyak lupa. Oh itu cocok logi itu. Itu cuman mencocok-cocokkan kalimat aja. Kalau aslinya annas, manusia, itu dari kata nasa yanusu yang berarti bergerak dan bisa berbicara dengan fasih. Makanya disebut nas, manusia. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia. An-nas, ada al litarif di situ. Yang dimaksud manusia di sini siapa? Yang tak lain ada kafir harbi. Manusia yang tidak beriman, yang mereka memusuhi Islam, atau kafir harbi istilahnya. Orang kafir non muslim yang memusuhi Islam. Di sini berarti Nabi itu diperintah oleh Allah untuk jihad. Dan jihad ini memang ajaran Islam. Jihad ada dua makna. Ada makna yang umum. Makna yang umum, semua kebaikan, semua bentuk perjuangan Islam itu berarti jihad. Dalam hadis Nabi juga pernah bersabda, kama qala Nabi SAW, man kharaja min baitihi li talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia seperti adalah di dalam sabilillah, orang yang berjihad sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Di hadis yang lain Nabi juga mengatakan, afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Jihad yang paling utama termasuk yaitu apa? Kalimat yang benar yang kita berani mengucapkan di depan penguasa yang zalim, itu juga termasuk jihad. Dan begitu banyak macam-macam jihad yang bermakna secara umum. Akan tetapi di hadis ini yang dimaksud Nabi umirtu an uqatilan nas adalah jihad yang bermakna khusus, yaitu jihad dengan peperangan. Dulu di fase Mekah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu belum diperintah jihad, belum diperintah untuk perang. 13 tahun di Mekah, diintimidasi, dihabisi sahabat beliau, banyak yang dibunuh, disiksa dan lain-lain. 13 tahun di Mekah Nabi belum diperintah oleh Allah untuk berjihad. Sampai ada sekelompok sahabat itu saking tidak kuatnya dengan keadaan itu, pengen ngelawan. Mereka diantaranya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Al-Miqdad ibnul Aswad, sahabat Qudamah bin Mad'un, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka semua datang ke Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, kunna fi izzin wa nahnu musyrikun, falamma amanna sirna adillah, fa'dan lana fi qitali haula fa innahum qad adawna. Wahai Rasulullah, kami ini dulu sebelum masuk Islam, kami ini orang mulia. Ketika kami masih menjadi orang-orang musyrik, penyembah berhala, kami ini hidup mulia, tidak ada yang berani mengganggu kami, wahai Nabi. Kami mulia, jalan kemana dihormat semua sama kita. Tapi ketika kami beriman, kami menjadi orang-orang yang hina. Kami beriman, kami menjadi orang-orang yang diintimidasi, dicaci, disiksa, seakan-akan kami tidak ada harganya. Maka izinkan kami, wahai Nabi, untuk memerangi, membalas itu orang-orang kafir Quraisy yang telah menyiksa kami. Mereka benar-benar telah mengganggu, menyakiti kami.
Wis gak betah ya para sahabat itu. 13 tahun Pak, bayangno, bales ndak oleh. Ya Allah, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kufu aydiyakum anhum fa inni lam u'mar biqitalihim. Sabar, tahan tangan kalian. Jangan balas mereka karena aku belum diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka. Nih, lihat bagaimana Nabi dan para sahabatnya tidaklah melakukan perang membela diri kecuali nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah di fase yang kedua yaitu fase Madinah, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk membela diri alias berperang atau jihad. Itu setelah beliau hijrah, beliau diperintahkan oleh Allah untuk membela agama alias berjihad. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia-manusia kafir yang mereka mengganggu Islam, kafir harbi. Dan untuk menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang tegas, bukan agama yang penakut. Imam Busiri sampai nyifatkan sahabat itu kalau sudah jihad, mereka yang diinginkan itu syahid, mati syahid. Jadi selesai perang itu kalau kembali dalam keadaan selamat, keluarganya malah sedih. Ya Allah, nak, ya Allah Pak, kok sampai balik selamat, malah sedih. Tapi kalau kembali tinggal nama alias gugur di medan perang, itu bahagianya luar biasa. Keluarga mereka yang ada di rumah, istri mereka, anak mereka, ibu mereka seneng luar biasa. Itu gambaran para sahabat. Makanya Imam Busiri sampai menyatakan humul jibalu fasal anhum musadimahum madara'u minhum fi kulli mustadami. Mereka para sahabat itu ketika berjuang membela Nabi di medan perang, membela agama, membela Islam, mereka itu sekokoh gunung. Gunung itu tidak bisa digeser mundur sama sekali. Mereka kalau sudah jihad, wis maju terus, pantang mundur, tidak ada sejengkal pun untuk mundur. Bagaikan kokohnya gunung yang tidak bisa dilawan dan digeser, dimundurkan oleh siapapun. Madara'u min fasal anhum musadim. Kalau tidak percaya, tanya mereka orang-orang kafir yang dulu pernah menghadapi para sahabat. Sahabat itu begitu luar biasa karena ketika mereka perang yang dicari adalah kematian, yang dicari adalah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai suatu ketika itu ada, setelah peperangan, ada seorang wanita, ibu dari salah satu sahabat yang gugur di perang Uhud. Anaknya yang bernama Harithah bin Nu'man itu gugur di perang Uhud, orang pertama yang gugur di perang Uhud. Setelah Rasulullah kembali dengan para sahabat yang masih hidup ke Madinah, ada satu perempuan yang tak lain adalah ibu dari sahabat Harithah tadi itu. Maka sang ibu ini pengen memastikan keadaan anaknya. Ya Rasulullah, akhbirni an ibni Harithah. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku anakku yang bernama Harithah. Jika dia ada di dalam surga, maka aku akan bahagia tanpa ada tangisan, wahai Nabi. Akan tetapi kalau dia ada di dalam neraka alias jihad dan perangnya tidak ikhlas, jihad dan perangnya karena pengen dipuji agar kelihatan saya pemberani atau pahlawan, mencari pujian, dia di neraka, maka biarlah aku menangis di sepanjang hidupku. Kalau dia masuk surga Nabi, syahid dan sah syahidnya, maka aku tidak akan menangis sama sekali. Maka kata Rasulullah, ahabilti ya umma Harithah, apakah engkau ini blank wahai ummi Harithah? Maksudnya gimana Nabi? Innaha jinan katsira. Surga itu bukan surga, tapi surga itu surga-surga yang begitu banyak, yang begitu derajatnya tinggi. Wa inna ibnaki ashabal firdausal a'la, dan ketahuilah anakmu sah menjadi orang yang syahid dan dia berada di firdausil a'la,
surga Firdaus, surga yang tertinggi bersama para nabi nanti ada di akhirat. Sewenang Pak, Masya Allah. Karena itu jihad ini adalah ajaran Islam untuk memerangi musuh-musuh yang radikal dan teroris. Jangan diputar balik. Oh, pelajaran jihad itu berbahaya, bisa menimbulkan radikalisme dan terorisme. Loh, justru jihad itu adalah untuk menghadapi musuh yang radikal dan teroris, memberantas musuh yang radikal dan teroris. Kalau ada musuh datang masuk ke negeri kita, wajib jihad. Kalau ada pengkhianatan di negeri kita, komunis misalkan bangkit, wajib jihad. Karena itu jihad ini adalah untuk membela agama, membela kehormatan agama, membela kehormatan bangsa. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian tuh berharap bertemu musuh. Was'alullahal afiyah, minta sama Allah agar diberi selamat, diberi keadaan aman, damai. Faidah lagi tumuhum, akan tetapi ketika kalian bertemu mereka, musuh datang pengen menjajah, musuh datang menghinakan Islam, maka fasbiru, sabar hadapi. Wa'lamu annal jannata tahta dilalis suyuf. Sabar hadapi mereka dan ketahuilah surga ada di bawah bayangan pedang kamu, pedang kalian. Artinya jangan jadi pengecut kalau musuh datang. Karena itu kalau ada orang yang berusaha menghilangkan ajaran jihad, berarti dia berusaha menghilangkan salah satu ajaran Islam. Jihad itu tidak ada kaitannya dengan radikal, tidak ada kaitannya dengan teroris. Justru jihad itu untuk menanggulangi, menghadapi musuh-musuh agama, musuh-musuh bangsa yang radikal dan teroris. Dan jihad itu ada aturannya. Tidak boleh membunuh anak kecil ketika perang, tidak boleh membunuh wanita ketika perang, tidak boleh menghabisi orang tua yang sudah jompo ketika perang sama orang-orang kafir, tidak boleh menghabisi orang yang berada di tempat ibadah mereka, gereja, wihara, keloteng, apa-apa itu. Mereka sedang dalam rumah ibadah mereka, tidak boleh dibunuh. Ada adab dan ada aturan. Tidak boleh membabi buta, semua itu kita bunuh semua orang kafir itu. Tidak boleh. Kecuali kalau mereka tadi itu ikut mengangkat senjata pengen bunuh kita, maka baru. Tapi selama mereka tidak mengangkat senjata, maka tidak boleh menyakiti wanita, anak-anak, orang tua dan orang-orang yang berada di tempat ibadah. Itu tidak boleh diganggu sama sekali. Ini indahnya Islam dan ada aturannya. Ada aturannya, ada zona jihadnya. Kalau di Indonesia ini bukan zona jihad, bukan zona perang. Di Palestina, Israel sana. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia, memerangi orang-orang kafir yang memerangi Islam, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, sampai mereka mau bersaksi tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi orang-orang kafir yang memusuhi Islam, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka sampai mereka baca syahadat. Kalau sudah baca syahadat, sudah tidak boleh diganggu. Mereka jadi saudara kita seagama. Nah, wis maca syahadat, walaupun pura-pura pas perang mau dibunuh, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, rem, tidak boleh disakiti. Dia sudah jadi orang Islam. Ini dulu pernah terjadi sama sahabat Usamah bin Zaid bin Harithah. Zaid ini anak angkatnya Nabi, orang yang dicintai Nabi. Usamah ini anaknya Zaid. Jadi Al-Hib ibnil Hib, orang yang dicintai Nabi, putra orang yang dicintai Nabi. Jadi bapaknya dicintai Nabi sampai dijadikan anak angkatnya Nabi. Anak angkat itu boleh.
Yang tidak boleh itu mengkaburkan nasab. Kita ambil anak angkat, kemudian anaknya itu kita bin kita, itu tidak boleh. Harus tetap bin ayahnya asli atau binti ayahnya asli. Ngambil anak angkat boleh, tapi menasabkan ke diri kita itu yang tidak boleh. Man yantasibu ila ghairi abih, barang siapa yang bernasab kepada selain ayahnya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Di riwayat lain, maka dia akan mendapat laknat Allah di dunia dan di akhirat. Bahaya. Nah, kalau punya anak angkat jangan dibinkan kita yang ngangkat anak, jangan, tapi tetap bin asli ayahnya atau binti asli ayahnya. Nabi Muhammad beliau ngangkat anak angkat Zaid bin Harithah. Dia anak angkatnya Nabi dan dicintai Nabi, salah satu sahabat yang dicintai Nabi. Sahabat Zaid ini punya anak Usamah. Usamah ini juga dicintai Nabi karena ayahnya orang yang dicintai Nabi. Al-Hib ibn al-Hib, orang yang dicintai Nabi, putra orang yang dicintai Nabi. Luar biasa ini. Suatu ketika Usamah bin Zaid ini, anaknya Zaid yang bernama Usamah ini diutus Nabi sama pasukan untuk memerangi orang kafir yang mengganggu Islam. Kemudian saat perang tersebut, ketika duel, si Usamah ini dengan orang musyrik, pas mau dibunuh dia baca syahadat, la ilaha illallah, tetap dibunuh, tetap dibunuh sama dia. Selesai perangan, kemudian pulang ke Madinah, kabar ini viral sampai didengar sama Nabi. Usamah bin Zaid membunuh orang yang sudah bersyahadat. Geger itu Madinah. Rasulullah dengar langsung dipanggil. Wahai Usamah, kenapa engkau membunuh orang yang sudah bersyahadat, membaca la ilaha illallah? Maka apa jawab beliau? Ini orang wahai Nabi, dia ketika sudah terdesak mau mati baru dia baca syahadat untuk melindungi diri. Karena dia tahu kita umat Islam ini kalau ada orang baca syahadat tidak mungkin dibunuh. Mereka tahu itu untuk melindungi diri saja Nabi. Maka Nabi jawab dengan serius, halla syaqaqta qalbah aw sudrah. Wahai Usamah, tidakkah engkau robek dadanya dan kau lihat hatinya? Dia itu baca la ilaha illallah, baca syahadat dari hatinya atau cuma untuk melindungi diri? Apakah kau tahu wahai Usamah? Maka Usamah pun terdiam dan tidak bisa menjawab. Rasulullah marah dengan kemarahan yang luar biasa. Sampai-sampai sahabat Usamah itu berandai-andaikan aku belum masuk Islam. Andaikan aku belum masuk Islam dan aku masuk Islam sekarang, aku tidak dapat marahnya Nabi SAW. Ngeri marahnya Nabi saat itu. Kamu berani membunuh orang yang sudah bersyahadat, walaupun dia ini bersyahadat karena untuk melindungi diri, tapi apakah kamu tahu dia ini serius syahadatnya atau hanya untuk melindungi diri? Apakah kamu sudah membelah dadanya wahai Usamah sehingga kau tahu itu? Maka sahabat Usamah terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Di sini umirtu an uqatilan nas, aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia-manusia yang memusuhi agama sehingga mereka bersyahadat. Kalau sudah syahadat selesai, berhenti peperangannya. Walaupun mau mati syahadat udah nggak boleh ini. Kita tebaskan nggak boleh. Karena dia sudah membaca la ilaha illallah atau bersyahadat. Karena itu termasuk daripada istimbatul hadis, hikmah atau hukum yang diambil dari hadis ini juga sama. Kadang-kadang orang beda pemahaman dengan mudahnya dia mengatakan, oh itu syirik, itu kafir. Kenapa? Karena ziarah kubur. Kenapa? Karena ziarah wali. Oh itu minta sama wali, kufur, syirik. Bertawasul ini, bertawasul itu. Loh, kalau Ahlus Sunnah Jamaah itu tidak seperti itu. Tidak mudah mengatakan orang kafir atau syirik karena itu masalah hati. Secara zahir baca la ilaha illallah udah umat Islam itu. Tidak boleh.
kita sebut kafir atau musyrik. Malah itu nanti sebutan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Kalau yang kita sebut kafir atau musyrik ternyata dia adalah masih bersahadat. Karena itu aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia-manusia yang memerangi Islam sampai mereka membaca syahadat. Masya Allah, syahadat ini. Kalau sudah baca la ilaha illallah, berarti dia adalah saudara kita dan jadi orang yang mulia. Bahkan termasuk faedah daripada bacaan syahadat la ilaha illallah, itu para ulama berbeda pendapat. La ilaha illallah, la-nya itu kan kalau dalam tajwid itu mad jaiz munfasil, dibaca 6 harokat atau 7 harokat ya. La itu dipanjangkan apa dipendekkan? Cukup dibaca la ilaha illallah apa la ilaha illallah. Maka di situ pendapat para ulama, kalau untuk orang yang mau masuk Islam jangan panjang-panjang, panjangnya biasa aja. Khawatir pas panjang lah mati, belum sempat la ilaha illallah. Tapi kalau sudah jadi orang Islam, sudah asli umat Islam, maka disunahkan untuk membaca panjang. Karena ada riwayat hadis, ya. Man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafi dambin minal kabair. Barang siapa membaca la ilaha illallah dibaca panjang, maka dihapus bagi dia 4.000 dosa dari dosa-dosa besar. Ulama mengatakan cara bacanya sambil menduding ke atas, pakai jari gini dan baca yang panjang. La ilaha illallah. Baca sekali, kalau dengan khusyuk 4.000 dosa besar hilang dengan kalimat ini. Ini hadisnya Nabi SAW. Karena itu kalimat ini kalimat yang luar biasa. Kalimat yang dengannya dosa-dosa sangat mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan main-main ketika mengucapkan kalimat ini. Kalau tujuannya main-main, Allah tahu niat dan tujuan kita. Kemudian wa yuqimus shalah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia-manusia yang memerangi agama sehingga mereka bersahadat, wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat, mau mendirikan salat. Ini kurang berapa menit nih? Benar? Masih lama gitu. Mendirikan salat. Jadi salat ini adalah tiang agama. As-salatu aimaduddin, tiang agama. Kalau ada orang menjalankan salat berarti dia mengkokohkan agama. Sebaliknya kalau salat ditinggalkan dia berarti merubuhkan agama. Karena itu kalau ada orang dia sudah bersahadat tapi tidak mau salat, itu diperangi sama Nabi, umpama Nabi masih hidup. Di dalam fikih pun begitu. Kalau ada orang yang tidak sholat, maka pemimpin setempat, ini kalau hukum Islam ya, wajib untuk menyuruh tobat orang tersebut, istitabah, disuruh tobat, 1, 2, 3, disuruh tobat, dikasih kesempatan untuk tobat. Kalau tetap tidak mau, maka pemimpin tersebut boleh menghukum mati orang tersebut kalau dia meninggalkan sholat. Kenapa? Karena orang-orang semacam itu merubuhkan agama, Pak. Kadang kita mikir orang-orang di luar Islam yang menyerang Islam, bahaya nih. Kadang kita sendiri nih loh merubuhkan agama. Tiangnya kita robohkan sendiri. Ibarat rumah, tiangnya dirobohkan. Dan sholat ini sangat besar sekali. Dulu pernah Nabi Musa itu didatangi perempuan pengen tobat. Ya Musa, ud'u Allah an yatuba alayya. Wahai Musa, saya ini pengen tobat, saya punya dosa besar. Maka jawab Nabi Musa, dosamu apa? Saya berzina
kemudian saya hamil, kemudian saya melahirkan anak saya bunuh. Kaget Nabi, lu zina, hamil, punya anak-anak dibunuh. Iya, pinggir-pinggir. Tanah alai, tanahi alaiya, tanahi ilai. Sudah, minggir kau. Minggir, jangan di sini. Nanti jangan-jangan adab Allah akan turun di sini dan kena aku. Udah, minggir, pergi kau. Diusir sama Nabi Musa. Kemudian Jibril datang. Wahai Musa, rodat taibah, engkau menolak perempuan yang mau bertobat. Apakah engkau tidak tahu ada dosa yang lebih besar dari itu? Kaget Nabi. Loh, Jibril, ini perempuan dosanya sudah begitu besar, zina, kemudian punya sampai hamil, melahirkan anaknya sendiri dibunuh. Ibu yang kejam ini, anaknya sendiri dibunuh. Maka apa kata Jibril, wahai Musa, ada orang yang lebih besar dosanya daripada perempuan itu. Siapa? Man taraka sholata 'amidan muta'ammidah. Orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu, itu dosanya lebih besar daripada dosa perempuan tersebut. Masya Allah. Karena itu Nabi diperintah oleh Allah merangi mereka orang-orang yang musuh Islam sampai bersahadat dan sampai mereka mau melaksanakan sholat. Nek ninggal sholat diperangi sama Nabi. Sebab itu adalah merobohkan agama yang diperjuangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita, anak kita, keluarga kita diteliti jangan sampai menjadi orang yang biasa dan merasa tidak berdosa ketika meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik, bahaya. Wa yu'tuz zakah, dan sampai mereka memberikan zakat, sampai mereka mau menunaikan zakat. Sebaliknya berarti kalau ada orang yang tidak mau menunaikan zakat, itu diperangi sama Nabi umpama beliau masih hidup. Dan ini terbukti di zaman Sayyidina Abu Bakar, beliau memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Padahal masih Islam, tapi kalau dia tidak mengeluarkan zakat, aku perangi. Sampai dicegah Sayyidina Umar. Wei Sayyidina Abu Bakar, kau pengen merangi mereka, kaum yang mereka itu bersahadat, mereka cuma tidak zakat aja. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, andaikan aku hanya sendiri tanpa pasukan, maka aku akan perangi mereka, orang-orang yang mencegah dan tidak mau zakat. Karena Rasulullah juga melakukan itu. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Kemudian setelah itu, setelah zakat, Nabi tidak menyebutkan Ramadan, Nabi tidak menyebutkan haji. Karena itu para ulama, syahadat, sholat, zakat ini suatu hal yang intinya inti. Intinya inti itu syahadat, zakat, sholat. Tiga ini tidak bisa dipisah-pisah. Syahadat, sholat, dan zakat. Karena itu setiap ayat Quran menyebutkan sholat, wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah, wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mendirikan sholat dan melaksanakan zakat. Sholat zakat ini selalu berkaitan, berbarengan, yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dan masalah zakat ini sudah kita bahas panjang lebar dulu di depan. Zakat adalah untuk benteng umat dengan harta, biar tidak ada kejadian umat Islam yang keluar dari agama gara-gara dikasih harta, diiming-imingi harta, pindah agama. Nah, zakat ini andaikan dilakukan dengan benar, maka itu tidak akan terjadi. Hatta Fa'idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Jika mereka sudah melakukan itu semua, syahadat, sholat, zakat, asamu minni dima'ahum, mereka menjaga dariku darah-darah mereka, artinya tidak aku perangi lagi. Wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, dengan hak Islam. Contoh, ada orang membunuh, maka dalam hukum Islam juga nanti harus dibunuh. Cuman yang bunuh itu adalah pemerintah jika tidak dimaafkan oleh keluarganya, dan seterusnya. Itu masalah panjang dalam fikih. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau sudah bersyahadat, kemudian dia sholat, kemudian dia zakat, haram bagi kita untuk mengganggu apalagi membunuh, memerangi mereka karena mereka adalah saudara kita. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya kita itu dilarang untuk mengganggu sesama umat Islam. Kehormatan darah, mengganggu, mencelakai tidak boleh, atau mengganggu hartanya juga tidak boleh. Bahkan di dalam salah satu riwayat, innal falsal wahid, sesungguhnya 1 rupiah yang diambil dengan cara zalim, maka itu nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah dengan 70 sholat yang diterima. Kalau kita ngambil haknya orang 1 rupiah atau 1000 rupiah tanpa hak, nyuri atau merampok atau mengambil tanpa izin, satu harta dari saudara kita ambil tanpa izin, maka nanti di akhirat kita akan membayar itu dengan 70 sholat yang diterima. 70 sholat. Ya Allah, 1 hari itu sholat 5 kali, kita tidak tahu diterima apa enggak. Setahun itu sholat berapa kali, yang diterima berapa kita tidak tahu. 1 rupiah yang diambil tanpa hak, maka nanti di akhirat dia akan membayar dengan 70 kali sholat, pahala sholat yang diterima. Ini 1 rupiah, bagaimana dengan 1 juta, bagaimana dengan 1 miliar, bagaimana dengan para koruptor yang mengambil hak rakyat begitu banyak, maka dia akan menjadi orang-orang yang benar-benar rugi. Na'udzubillah min dzalik. Ala kulli hal, hadis ini menunjukkan bahwasanya kita harus saling menjaga dan jangan mengganggu antara umat Islam. Dan Nabi diperintah oleh Allah untuk jihad, akan tetapi ada aturan-aturan yang sangat ketat di situ. Jihad bukan sembarangan meledakkan bom dan lain-lain, tidak, akan tetapi jihad ada aturannya. Jihad bukan ajaran radikal atau teroris, tapi justru dengan jihad itu akan tertumpaslah dan habislah radikal, musuh-musuh yang radikal dan teroris. Wa hasbuhum Allah, dan hisab mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalau sudah syahadat, sudah salat, sudah zakat, maka aman, mereka tidak akan diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka masuk Islamnya beneran atau main-main, itu nanti semua akan ketahuan di akhirat. Itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan apa? Iqamatud dhahir. Islam itu menghukumi secara lahiriah saja. Adapun masalah hati itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Secara lahiriah dia syahadat, secara lahiriah dia salat, secara lahiriah dia zakat, berarti dia umat Islam, dia orang yang beriman. Adapun nanti ternyata dia pura-pura masuk Islam dan lain-lain, itu adalah nanti akan tampak, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih daripada beliau berdua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang benar-benar memegang Islam dan benar-benar tergolong menjadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf dan minni wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatul Fatihah.